Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima uglik wal khatim lima sabaqna siraham bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Qala dan telah berkata siapa Aliun Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, radhiya semoga meridhai siapa Allah anhu dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa kata beliau? Kafa cukuplah, kafa cukup bil ilmi dengan ilmu, kafa cukup siapa man bil ilmi dengan ilmu, syarafan akan kemuliaan, syarafan akan kemuliaan, ayyadda'iyahu an yadda'iya agar mengakui, an yadda'iya agar mengakui hu akan ilmu, an yadda'iya agar mengakui hu akan ilmu, siapa man seseorang la yuhsinu yang tidak mengetahui dengan baik, la yuhsinu yang tidak mengetahui dengan baik, siapa man la yuhsinu tidak mengetahui dengan baik, siapa man hu akan ilmu. Wa yafrahu dan bergembira, wa yafrahu dan bergembira siapa man, wa yafrahu dan bergembira siapa man bihi dengan ilmu, bihi dengan ilmu, idza apabila nusiba dinisbatkan siapa man, idza apabila nusiba dinisbatkan siapa man ilaihi kepada ilmu, ilaihi kepada ilmu, waqafa dan cukup, waqafa dan cukup bil jahli dengan kebodohan, zaman akan kehinaan, zaman akan kehinaan, an yatabarro'a agar melepas diri, terbebas, terlepas, an yatabarro'a agar melepas siapa man, an yatabarro'a agar melepas siapa man minhu dari al-jahal kebodohan, minhu dari al-jahal kebodohan, an yatabarro'a agar melepas minhu dari al-jahlu kebodohan, siapa man seseorang, huwa adapun man fihi itu di dalam kebodohan, fihi itu di dalam al-jahlu kebodohan. Jadi kata Sayyidina Ali, kafa bil ilmi syarafan ayyadda'iyahu man la yuhsinuhu wa yafrahu bihi idza nusiba ilaihi. Jadi orang yang berilmu itu mulia. Kafa, kata beliau, orang yang berilmu itu cukup dengan kemuliaannya. Orang yang berilmu kan mulia. Nah, kata Sayyidina Ali, orang yang berilmu itu udah cukup dengan kemuliaannya. Ayyadda'iyahu man la yuhsinu itu maksudnya cukup ilmu yang engkau miliki, ilmu yang seseorang miliki itu kemuliaan bagi dirinya. Tidak butuh pengakuan orang lain. Walaupun orang lain menganggapnya kurang baik atau bagaimana, biarin aja. Wa yafrahu bihi idza nusiba ilaihi. Bagaimanapun juga seseorang itu akan senang jika dia disandarkan dengan ilmu. Si A, orangnya alim, si B orangnya jago fikih, si C orangnya jago balago,
itu dia senang. Ketika seseorang disandarkan dengan ilmu tertentu, pasti orang itu senang. Wa kafa bil jahli dzamman an yatabarra'a minhu man huwa fihi. Dan cukuplah bagi orang yang bodoh itu hina. An yatabarra'a minhu man huwa fihi. Ya walaupun orang yang bodoh itu sebenarnya pengen terbebas dari kebodohan dia. Orang yang bodoh itu nggak mau bodoh sebenarnya. Tapi karena dia bodoh ya udah hina gitu. Kafabil ilmi syarafan ayyada'iyahu man la yuhsinuh. Cukuplah ilmu itu, cukuplah bagi seseorang itu ilmu yang dia miliki sebagai kemuliaan. Tidak butuh pengakuan orang lain untuk memuliakan orang yang berilmu. Karena orang yang berilmu sendiri udah mulia. Jadi nggak butuh pengakuan orang lain bahwa kita ini orang yang berilmu, kita ini orang yang suka ngaji, nggak usah. Wa yafrahu bihi idza nusiba ilaihi. Ya gimana coba ketika orang menyandarkan ilmu kepada kita, kita kan senang. Si fulan mah jago fikih tahu. Ya, kita kan senang itu kan kalau orang ngomong begitu. Si anu mah jago fikih, si anunya kan senang. Bagaimanapun juga ketika ilmu disandarkan kepada seseorang, maka seseorang itu yafrah, akan senang. Wa kafa bil jahli dzamman. Sedangkan orang yang bodoh, yang nggak punya ilmu itu, dia itu hina. Saking hinanya, ayatabarra'a minhu man huwa fihi. Orang yang bodoh pun sebenarnya pengen nggak mau bodoh, dia tuh pengen pintar sebenarnya. Cuman ya gimana gitu. Banyak kan orang yang pengen pintar, pengen berilmu tapi nggak mau belajar, ya itu al-jahlu. Hina, hidupnya hina. Jadi benang merahnya kata Sayyidina Ali, udah ilmu yang ente punya, itulah kemuliaan ente. Ente nggak usah nyari kemuliaan, pengakuan dari orang lain, nggak usah. Bukannya ente seneng kalau misalkan orang bilang, oh ente alim, ente ahli fikih, ente, ya kan? Gitu kata beliau. Bukannya orang yang bodoh juga menginginkan pintar. Iya, emang begitu kan kenyataannya. Waqala, dan telah berkata siapa ba'du salafi, sebagian ulama salaf. Apa kata sebagian ulama salaf? Khairul mawahibi, adapun sebaik-baiknya anugerah itu al-aqlu, akal. Wa syarrul masaibi, dan paling buruknya musibah. Wa syarrul masaibi, dan adapun paling buruknya musibah itu al-jahlu, kebodohan. Jadi ulama-ulama salaf dulu itu pernah ngomong, anugerah yang paling mantap itu akal. Karena dengan akal kita bisa memahami sebuah ilmu. Dengan akal kita bisa menghafal ilmu. Dengan ilmu kita bisa berpikir positif. Wasyarul masaibi al-jahlu, dan musibah paling buruknya musibah itu kebodohan. Jadi musibah paling buruk itu bukan rumah yang kena gempa. Musibah yang paling buruk itu bukan barang yang bagus hilang. Jadi musibah yang paling buruk kata ulama salaf yaitu ya mereka yang bodoh. Karena kebodohannya dapat menghancurkan segalanya. Karena dia bodoh, dia lalai. Karena dia bodoh, dia dibodoh-bodohin orang. Gitu. Waqala, dan telah berkata siapa Abu Muslim al-Khawlani. Abu Muslim al-Khawlani. Al-Khawlani yang berbangsa Khawlani, yaitu Abu Muslim al-Khawlani. Al-Khalwani al-Yamani az-Zahid al-Syami. Namanya Abdullah bin Saub. Apa kata Abu Muslim al-Khawlani? Al-ulama'u, adapun ulama. Al-ulama'u, adapun para pemilik ilmu. Fil ardi, di muka bumi. Fil ardi, di muka bumi. Itu mislun nujumi, seperti bintang-bintang. Itu mislun nujumi, seperti bintang-bintang. Fisama'i, yang ada di langit. Fisama'i, yang ada di langit. Iza, apabila badat muncul
siapa ulama, idza apabila badat muncul siapa ulama linnasi kepada manusia, linnasi untuk manusia, ihtadau maka memberi petunjuk siapa ulama, ihtadau maka memberi petunjuk siapa ulama, biha dengan manusia, wa idza dan apabila khafiyat lenyap, hilang, sembunyi, wa idza dan apabila khafiyat hilang siapa ulama, alaihim terhadap manusia, tahayyaru maka kebingungan siapa manusia. Jadi kata Al-Imam Abu Muslim Al-Khawlani, ulama itu di bumi itu bagaikan bintang-bintang yang ada di langit. Jika kita melihat dari bumi begitu banyaknya bintang-bintang yang indah, itu seperti ulama-ulama yang ada di bumi. Nah, ketika ulama itu menampakkan dirinya, bukan menampakkan, bahasa enaknya, ketika ulama itu dia muncul di tengah-tengah masyarakat, maka diamnya ulama saja tanpa dia mengajar, tanpa dia menasehati, itu menjadi petunjuk bagi manusia yang ada di sekitarnya. Berapa banyak orang yang hanya melihat ulama, hanya menghadiri majelis ulama, tanpa ia menimba ilmu, dia mendapatkan petunjuk dari Allah. Luar biasanya ulama gitu. Nah, wa idza khafiyat alaihim tahayyaru. Kalau ulama itu udah pergi dari kampung, udah meninggal dunia, udah wafat, maka manusia kebingungan. Secara tidak langsung maupun langsung kebingungan. Secara langsung kebingungan, mungkin dia ada sangkut pautnya antara gurunya ini, ulamanya ini, itu gurunya. Makanya ketika ulama meninggal, banyak kan murid-muridnya yang menangis, merasa kebingungan mau ke siapa, padahal gurunya masih banyak. Itu karena ulama tuh begitu. Itu yang nampak. Yang nggak nampaknya gimana? Yang nggak nampaknya itu, yang meninggal ulama, dia nggak ngerasa apa-apa, tapi secara tidak langsung, sebenarnya jiwa dia kebingungan. Karena di daerah tersebut, cahayanya sudah diambil sama Allah. Wa qala, dan telah berkata siapa Abul Aswad Ad-Du'ali, ya. Abul Aswad Ad-Du'ali, atau ada yang menyatakan riwayatnya Ad-Dauli, Abul Aswad Ad-Dauli. Siapa beliau? Abul Aswad Ad-Du'ali itu merupakan orang pertama yang membukukan ilmu nahwu. Jadi sebelum ilmu gramatika Arab ini disebut ilmu nahwu, itu beliaulah yang membukukan ilmu nahwu. Kenapa disebut nahwu? Karena beliau ini kan muridnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini ketika mengajarkan gramatika Arab, beliau itu banyak menjelaskannya itu menggunakan contoh-contoh, di mana contoh ini dalam bahasa Arab itu kan artinya kan nahwu. Nah, muridnya Imam Abul Aswad Ad-Du'ali tabarukan, tafaulan mengambil keberkahan gurunya Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali ketika ngajar gramatika Arab itu sering pakai contoh, dan contoh itu bahasa Arabnya nahwu, maka terciptalah disiplin ilmu namanya ilmu nahwu. Itu yang membukukan itu muridnya Sayyidina Ali, yaitu Abul Aswad Ad-Du'ali. Orang penting ini. Apa kata Abul Aswad Ad-Du'ali? Laisa, bukanlah apa syai'un sesuatu, a'azza itu lebih mulia, a'azza itu lebih mulia minal ilmi dari ilmu. Al-muluku, adapun raja-raja, itu hukamun, menguasai, al-nasi terhadap manusia, wal ulama'u, dan adapun para ulama, hukamun itu menguasai,
alal muluki, terhadap raja-raja. Jadi kata Imam Abul Aswad Ad-Duali, laisa syai'un a'azza minal ilm. Ya, tidak ada di muka bumi ini sesuatu yang lebih luhur, lebih mulia daripada ilmu. Di dunia loh ya. Tapi di sini nggak ada. Tapi emang konteksnya begitu. Jadi sesuatu ini nggak ada yang lebih mulia ketimbang ilmu. Semua orang mulia itu punya ilmu. Mana di dunia ini yang mulia tapi nggak ada ilmunya? Ada semuanya. Ada ilmunya. Kenapa Ka'bah itu mulia? Karena ada ilmunya. Ilmu apa? Ada histori yang luar biasa yang terdapat dalam Ka'bah itu. Jadi semua aspek itu mulia karena ilmu. Nah, kata beliau, al-muluku hukamun 'alan nas. Raja-raja itu, mereka itu mampu menguasai, mampu menasehati manusia. Wal ulama'u hukamun 'alal muluk, dan para ulama itu menasehati raja-raja. Ya kan? Udah terjadi itu dari zamannya Al-Mansur, dari zamannya Umar bin Abdul Aziz, sampai di Indonesia juga kayak gitu kan. Presiden mampu mengatur masyarakat. Tapi di balik itu semua, presiden juga butuh nasihat dari para ulama. Makanya ada kan berapa tuh? 10 atau 7 tuh, 7 penasehat presidennya itu fungsinya itu. Ketika presiden atau raja ini mengatur masyarakat, presiden atau raja ini juga diatur oleh ulama. Nah, itulah yang terjadi sekarang, terutama di negeri Islam ya. Dan secara formal, di negeri-negeri barat pun yang kebanyakan bukan Islam itu, mereka juga butuh penasehat. Ya, penasehat-penasehat itu ya ulama. Orang yang punya ilmu. Terlepas ilmunya itu bukan ilmu Islam gitu. Tapi ilmu lain. Pasti penasehat itu ada kan. Waqala, dan telah berkata, siapa yang berkata Wahbun, siapa Wahbun? Wahab bin Munabbih. Penjelasnya ada di bawah tuh nama lengkap beliau. Nomor 1, kelihat ke bawah ada Wahab bin Munabbih Al-Hafidh. Wahbun, siapa Wahbun? Wahab. Yatasya'abu, melahirkan. Yatasya'abu, melahirkan. Yatasya'abu, melahirkan. Minal ilmi, dari ilmu. Minal ilmi, dari ilmu. Apa asyarafu, kemuliaan. Apa asyarafu, kemuliaan. Wa ingkana, dan jika ada. Wa ingkana, dan jika ada. Apa sohibuhu, siapa sohibuhu, pemiliknya ilmu. Siapa sohibuhu, pemiliknya ilmu. Siapa sohibuhu, pemiliknya ilmu. Itu danian, orang yang rendah. Itu danian, orang yang rendah. Wal'izu, dan keagungan. Wal'izu, dan keagungan. Wa ingkana, dan jika ada. Wa ingkana, dan jika ada apa keagungan. Wa ingkana, dan jika ada apa fa'ilnya itu pemilik ilmu. Jadi aslinya itu wal izu wa ingkana sohibuhu mahinan. Aslinya itu ada kayak gitu. Aslinya itu teksnya itu sama kayak yang di belakang kalimat itu. Kan itu kan wa ingkana sohibuhu danian ya kan. Abis kana ada sohibuhu. Itu wal izu wa ingkana sohibuhu mahinan. Itu ada kayak gitunya. Jadi fa'ilnya salah tadi kakak. Fa'ilnya itu sohibuhu, pemilik ilmu. Wa ingkana, dan jika ada siapa pemilik ilmu,
Wa ingkana, dan jika ada siapa pemilik ilmu, itu mahinan, hina. Itu mahinan, hina. Itu mahinan, hina. Wal kurbu, dan dekat. Iya, dan dekat. Wal kurbu, dan dekat. Wa ingkana, dan jika ada siapa pemilik ilmu, wa ingkana, dan jika ada siapa pemilik ilmu, wa ingkana, dan jika ada siapa pemilik ilmu, itu kosian, jauh. Itu kosian, jauh. Itu kosian, jauh. Wal ghina, dan kekayaan. Wal ghina, dan kekayaan. Wal ghina, dan kekayaan. Wa ingkana, dan jika ada siapa sahibul ilmi. Wa ingkana, dan jika ada siapa pemilik ilmu. Wa ingkana, dan jika ada siapa pemilik ilmu, itu fakiron, orang yang fakir. Itu fakiron, orang yang fakir. Itu fakiron, orang yang fakir. Wal mahabatu, dan kewibawaan. Wal mahabatu, dan kewibawaan. Wal mahabatu, dan kewibawaan. Wa ingkana, dan jika ada siapa pemilik ilmu. Wal mahabatu, dan kemuliaan. Wa ingkana, dan jika ada siapa pemilik ilmu. Itu wadi'an, orang yang remeh. Orang yang sering direndahkan. Wadi'an, orang yang remeh, orang yang sering direndahkan. Jadi seorang ulama, orang alim dari Yaman, namanya Wahab bin Munabbih. Beliau berkata, yatasha'abu minal ilmi asyaraf. Ilmu itu dapat melahirkan kemuliaan. Nah, kemuliaan kayak gimana? Kata beliau, wa ingkana sohibuhu danian. Jika pemilik ilmu itu, jika orang yang memiliki itu orang-orang yang rendah, maka dia akan mulia. Danian tadi kan artinya apa? Danian, orang apa? Di situ. Orang yang rendah. Orang yang rendah. Ya, jadi ketika ilmu itu dimiliki sama orang yang kastanya rendah, tetap aja dia mulia karena dia punya ilmu. Nah, begitu juga wal izzu wa ingkana mahinan. Jika orang hina mempunyai ilmu, maka dia akan mulia, agung, izza, luhur derajatnya. Jadi ilmu itu melahirkan kemuliaan, ilmu itu melahirkan izun itu, kalau syarafun itu kan kemuliaan, kalau izun itu, tadi kakak artinya apa? Izun di situ. Keagungan bukan? Keagungan. Iya. Jadi ilmu itu melahirkan keagungan, walaupun pemiliknya itu orang yang hina. Ilmu itu akan melahirkan keagungan walaupun wa ingkana mahinan, orang itu hina. Makanya kan kita pernah bilang, kalau kita punya ilmu, tapi kita jangan merasa punya ilmu. Seandainya ini ya, seandainya kita punya ilmu, itu kita nggak butuh penghormatan orang lain, kita nggak butuh pengakuan orang lain, nggak butuh. Mau bertingkah apapun kitanya kayak bocah, atau kitanya kayak bocah linglung, tapi ketika orang tahu kita punya ilmu, dia pasti menghormati kita. Makanya minta dihormati atau minta diakui kita punya ilmu tuh nggak butuh, nggak butuh. Karena kalau kita udah punya ilmu, orang juga, kita pakai pakaian apapun, mau kita bertingkah apapun, dia pasti menghormati, kayak gitu. Dia pasti menghormati. Makanya wal izzu wa ingkana mahinan. Walaupun dia orang yang hina, ketika dia memiliki ilmu, dia agung. Nah, begitu juga wal qurbu wa ingkana qosiyan. Wal qurbu wa ingkana qosiyan.
orang yang jauh dari Allah, ini maksudnya dekat tuh dekat sama Allah, jauh tuh jauh dari Allah. Orang yang jauh dari Allah, gara-gara ilmu itu dia bisa dekat, bisa dekat. Jadi mau nggak mau, kalau belajar ilmu agama itu, dia ada sangkut paut sama Allah. Walaupun dari awal tuh ngaji tuh nggak ada sangkut pautnya sama Allah, tapi nanti ujung-ujungnya ke Allah. Begitu. Jadi orang yang jauh sama Allah, dengan dia belajar, dia akan melahirkan kedekatan kepada Allah. Orang yang jauh sama Allah, ketika dia menuntut ilmu, mau nggak mau nanti akan melahirkan kedekatan ke Allah. Jadi dekatnya tuh pakai jalur belajar. Dekatnya tuh pakai jalur belajar. Makanya kalau Abu Yadimiyati bilang yang terkenal, Thariqat aing mah ngaji, tirakat atau jalan hidup saya mah ngaji. Ya, karena dengan ngaji bisa dekat sama Allah. Nah, gitu. Karena dengan ngaji kita bisa dekat sama Allah. Wal ghina wa in kana faqiran. Wal ghina wa in kana faqiran. Orang yang punya ilmu tapi dia itu fakir. Fakir itu begini. Fakir itu misalkan dalam sehari itu, dalam satu keluarga itu kita butuh uang 50.000 buat makan tuh 3 kali. Buat makan 3 kali, suami istri anaknya 1 misalkan ya. Sehari itu butuh uang 50.000. Tapi dia itu sehari malah uangnya 45.000. Malah kadang 40.000. Nggak nyampe 50.000. Itu disebutnya fakir. Setiap harinya ada kekurangan. Ya makan enak tapi punya utang, itu fakir, gitu. Fakir. Kalau miskin apa? Kalau miskin tuh pas-pasan. Emang seharinya dia didata butuhnya 50.000, ya adanya 50.000, nggak bisa lebih. Itu miskin bedanya. Kalau fakir butuh terus, karena setiap harinya kadang-kadang anjlok ekonominya. Fakir sama dengan duafa sama loh. Jadi orang yang fakir, kalau dia punya ilmu bisa kaya, bisa. Asal jangan disalahgunakan. Ya. Banyak orang fakir jadi kaya, tapi cara kayanya itu menggunakan ilmu, ilmunya disalahgunakan. Banyak tuh. Kayak misalkan ceramah matok harga. Orang tahu nih, si A punya ilmu banyak, lulusan pesantren anu misalkan. Karena dia memainkan ilmu atau menjual ilmu, jadi matok harga dia, minimal undang saya 50 juta, itu belum biaya bensinnya, belum biaya tukang supirnya. Ada kayak gitu, ada itu ustadz yang ilmunya banyak, yang terkenal di media, ada yang kayak gitu, ada. Makanya pergunakan dengan baik kalau ada ilmu. Orang fakir bisa menjadi kaya gara-gara ilmu. Makanya ada istilah, orang punya ilmu mah bisa hidup di mana aja. Itu ada istilah begitu. Orang punya ilmu, dia bisa hidup di mana aja, nggak usah mikirin. Bahkan kata-kata, ingat kakak Kiai Mahrus Ali Bilirboyo bilang begini, gunting kuping saya, kalau nanti kalian berkeluarga nggak bisa makan. Udah sekarang kalian fokus ngaji aja, udah ngaji. Nggak usah mikirin kerja, udah fokus ngaji aja. Nanti boyong dari Lirboyo, nikah, udah nikah. Jangan takut nggak bisa makan. Kalau nggak bisa makan, gunting kuping saya. Kayak gitu kata Kiai Mahrus Ali. Kenapa? Kiai Mahrus Ali mengajarkan, gurunya Abah kayak misalnya, gurunya Abah Nur, mengajarkan bahwa kita tuh harus yakin rezeki itu Allah itu udah tanggung gitu ke kita. Dan orang yang ngaji itu, orang yang belajar itu didoain sama malaikat, rezekinya dilancarkan, banyak gitu hadis-hadis yang bunyinya kayak gitu. Wal mahabatu wa ingkana wadi'an. Jika orang itu remeh, artinya orang itu sering diremehkan sama orang-orang lain kan. Diremehkan, orangnya sering dibully misalkan. Ketika dia memiliki ilmu, maka akan berubah tuh jadi orang yang punya wibawa. Ya kadang-kadang kita nggak bisa tahu orang itu punya ilmu atau enggak gitu, karena kita kurang dekat sama dia. Ternyata dia di tempat lain sangat dihormati. Yaitu ini nggak jauh beda kayak kakak yang bilang tadi. Kita nggak usah minta dihormati, nggak usah minta dihargai, nggak usah. Kita nggak usah ngasih tahu nih gue bisa ilmu ini loh, nggak usah.
Kalau seorang kalau udah tahu kita punya ilmu, dia pasti menghormati walaupun kita remeh, walaupun kita suka bercanda, walaupun kita nggak jaga muroah, ya istilahnya walaupun kita nggak jaga muroah, tetap aja orang tuh bakal memuliakan kita gitu, menghormati kita. Wa an Mu'adzin dan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Wa an Mu'adzin dan dari Mu'adz bin Jabal. Apa kata Sayyidina Mu'adz? Sayyidina Mu'adz, ta'allamu, belajarlah kalian. Ta'allamu, belajarlah kalian. Ta'allamu, belajarlah kalian. Al-ilma, akan satu ilmu. Ta'allamu, belajarlah kalian. Al-ilma, akan satu ilmu. Fa inna ta'allumahu, maka sesungguhnya belajarnya, maka sesungguhnya mempelajari ilmu, maksudnya mempelajari satu ilmu, ya. Fa inna ta'allumahu, maka sesungguhnya mempelajari satu ilmu, itu hasanatun, kebaikan. Itu hasanatun, kebaikan. Wa talabahu, dan mencarinya ilmu. Wa talabahu, dan mencarinya ilmu, itu ibadatun, ibadah. Itu ibadatun, ibadah. Wa mudzakaratahu, dan mengulang-ulanginya ilmu. Maksudnya ilmunya itu dipelajari ulang. Wa mudzakaratahu, dan mengulang-ulangnya ilmu, itu tasbihun, bertasbih. Tasbihun itu menyebut subhanallahil azim, tasbih, sabaha, menyucikan Allah, lebih spesifik daripada zikir gitu. Wal bahsa, dan membahas. Wal bahsa, dan membahas. Anhu, dari ilmu. Itu jihadun, berjihad. Wa badlahu, dan memberikannya ilmu. Itu kurbatun, dekat dengan Allah. Wa badlahu, dan memberikannya ilmu. Itu kurbatun, dekat dengan Allah. Wa ta'limahu, dan mengajarkannya ilmu. Man, akan seseorang la ya'lamu, tidak mengetahui. Siapa man? Hu, akan ilmu. La ya'lamu, tidak mengetahui siapa man. Hu, akan ilmu. Itu sodaqotun, sodakoh. Jadi kata Sayyidina Mu'adz bin Jabal, ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu hasanah. Wahai kalian semua, pelajarilah ilmu. Kenapa harus belajar? Kenapa harus mempelajari ilmu? Karena mempelajari ilmu itu suatu kebaikan. Wa talabahu ibadatun, dan mencari ilmu, ini mencarinya nih, belum dapat ya, masih mencari. Jadi mencari itu ngaji, dia nggak paham. Mencarinya aja ibadah.
dihukumi ibadah. Kalian ngaji nggak paham ibadah. Wa mudzakaratahu tasbihun. Udah ngaji, udah paham, di kamar diulang-ulang lagi. Nah, itu sama dengan tasbih. Mensucikan Allah sama dengan dia mensucikan Allah sama dengan dia bertasbih, subhanallah. Wal bahsa anhu jihadun. Nah, kalau udah dapat ilmu, udah di mudzakarah, udah diulang-ulang, bahas nih sama teman-teman nih. Ini hukumnya ini gimana nih kata Ustadz Anu? Kamu setuju nggak? Enggak, aneh mah nggak setuju begini-begini. Ente gimana? Nah, itu kan dibahas tuh. Nah, sedang bahas begitu, jihadun sama dengan dia sedang berjihad. Pahalanya ya, sama dengan dia sedang berjihad. Wa badzlahu qurbatun. Nah, wa badzlahu qurbatun, dan ketika udah dapat ilmu nih, nah itu tanpa disadari semakin dekat sama Allah. Karena orang kalau bertambah ilmunya harus juga bertambah kedekatannya sama Allah. Nanti ada tuh di hadisnya. Intinya kalau orang udah dapat ilmu yang bermanfaat gimana? Ilmu yang semakin bertambah semakin dekat sama Allah. Makanya kalau udah dapat ilmu harusnya dia semakin dekat sama Allah. Wa ta'limahu man la ya'lamuhu shadaqah, dan mengajarkan kepada orang yang nggak tahu, maksudnya mengajarkan sama orang yang nggak tahu itu sama dengan sodakoh. Ngasih tahu adik kita nih, deh ini tuh huruf ba gitu. Oh iya, ini ba bang, iya ini huruf ba. Nah dia paham, ngerti, sodakoh sama dengan. Jadi nanti sodakoh itu nggak harus pakai harta, karena nggak semua orang punya harta. Ketika kita punya ilmu, sodakohin ilmu, sodakohin. Sama aja itu. Jadi sodakoh itu enggak semuanya bentuk materi uang. Banyak sodakoh waktu, sodakoh tenaga, sodakoh ilmu. Waqala dan telah berkata siapa Al-Fudail bin Iyadin. Siapa Al-Fudail bin Iyadin? Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad. Apa kata Fudail bin Iyad? Alimun, orang yang memiliki ilmu. Alimun, orang yang memiliki ilmu. Muallimun, orang yang mengajarkan ilmu. Alimun, mubtada ya. Adapun orang yang berilmu, muallimun, dan orang yang mengajarkan ilmu. Yud'a disebut. Nah, yud'a disebut. Yud'a disebut kabiron, akan pembesar. Kabiron akan pembesar. Kabiron akan pembesar. Fi malakutis samai, di kerajaan langit. Fi malakutis samai, di kerajaan langit. Kata Imam Fudail bin Iyad, orang yang punya ilmu sama orang yang ngajar alias guru dan murid ya. Alimun muallimun, guru dan murid. Yud'a kabiron fi malakutis sama, itu mereka orang yang mengajar, orang yang belajar dan mengajar, guru dan murid, itu dua-duanya itu memiliki kedudukan besar di kerajaan langit. Jadi kalau misalkan pengen terkenal di langit kan ada spesifikasinya ya, macam-macam. Kayak misalkan kisah Uwais Al-Qarni yang nggak terkenal di dunia tapi terkenal di langit. Orang-orang kayak gitu sebenarnya ada di era sekarang tuh ada banyak. Nah, cuman di sini yang ditekankan sama Imam Fudail bin Iyad, orang yang punya ilmu, guru maksudnya, dan orang yang orang yang punya ilmu sama orang yang ngasih ilmu. Ini bukan guru dan murid, salah kakak. Ini adalah orang yang berilmu juga memberikan ilmunya, gitu maksudnya. Tadi salah. Jadi alimun muallimun itu
dia punya ilmu dan dia ngasih ilmunya ke orang lain. Nah, orang kayak gitu, dia memiliki kedudukan yang tinggi di kerajaan langit. Punya kedudukan yang tinggi, nggak mesti terkenal. Jadi ntar ada spesifikasinya tuh. Orang-orang yang terkenal di langit. Di antaranya orang yang punya ilmu, dia ngajarin ilmu tersebut. Ya, mau nggak mau, kita sebagai laki-laki jadi imam di keluarga. Walaupun nanti nggak ngajar santri, kita ngajar anak kita sendiri. Itu udah termasuk alimun mu'alimun, orang yang punya ilmu dan mengajarkannya. Waqala dan telah berkata, siapa Sufyan bin Uyainah? Siapa Sufyan bin Uyainah? Sufyan bin Uyainah. Waqala dan telah berkata, siapa Sufyan bin Uyainah? Sufyan bin Uyainah. Apa kata beliau? Arfa'un nasi, paling luhurnya manusia. Paling tinggi deh, tinggi aja. Arfa'un nasi, paling tingginya manusia. Maksudnya derajat paling tinggi. Arfa'un nasi, paling tingginya derajat manusia. Arfa'un nasi, paling tingginya derajat manusia. Indallahi, di sisi Allah. Indallahi, di sisi Allah. Mangzilatan, halnya tempat. Mangzilatan, halnya tempat. Man, seseorang. Man, seseorang. Karena yang ada siapa man. Karena yang ada siapa man. Bainallahi, di antara Allah. Bainallahi, di antara Allah. Wa baina ibadihi, dan di antara hamba-hambanya Allah. Wa baina ibadihi, dan di antara hamba-hambanya Allah. Wahum, dan itu tetap bagi mereka. Wahum, dan itu tetap bagi mereka. Wahum, dan itu tetap bagi mereka. Al-anbiya'u, adapun para nabi. Al-anbiya'u, adapun para nabi. Wal ulama'u, dan ulama. Wal ulama'u, dan ulama. Jadi kata Imam Sufyan bin Uyainah, arfa'un nasi indallahi mangzilatan. Paling tingginya derajat manusia itu ada sebuah tempat. Tempat yang kayak gimana? Mangkana bainallahi wa baina ibadihi. Tempat perantara atau tempat pengantar, penghubung antara Allah dan hamba-hambanya. Siapa penghubungnya itu? Siapa penghubung antara hamba-hamba Allah dan Allah? Al-anbiya wa humul anbiya wal ulama. Mereka yang memiliki koneksi atau yang dapat menghubungkan antara manusia ke Tuhannya, yaitu hum wa humul anbiya, para nabi, wal ulama, dan ulama. Jadi para nabi, kemudian disusul para ulama, mereka lah orang-orang yang dapat menghubungkan kita, ya, manusia-manusia biasa, kepada Allah. Kalau tanpa mereka, kita nggak bakal kenal Allah. Itu. Kalau nggak ada mereka, kita nggak bakal kenal Allah. Ya, kalau diperinci lagi kayak kata-katanya Imam Ghazali, man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu. Siapa yang tahu Tuhannya, maka ia akan tahu dirinya. Nah, untuk bisa mengetahui Tuhan, itu kita harus mengenal diri kita sendiri. Nah, sedangkan para nabi dan ulama itu sudah menaungi diri mereka sendiri, sehingga mereka mampu menjelaskan kepada manusia, kamu begini, nanti kamu harus begini, kamu begini, nanti kamu harus begini. Atau bisa dihubungkan ke itu, laulal murabbi lamma araftu rabbi. Kalau bukan karena guruku, aku tidak akan mengenal Tuhanku. Kalau bukan karena ulama, maka tidak akan bisa mengenal manusia kepada Allah.
karena gurunya ulama itu. Waqala aidan dan waqala dan telah berkata. Waqala dan telah berkata. Aidon halnya juga. Aidon halnya juga. Ini masih perkataannya Imam Sufyan bin Uyainah yang di atas. Cuman mungkin beda fasal, jadi bukan satu baris. Apa kata Imam Sufyan bin Uyainah? Lam yu'ta, tidak akan diberi. Lam yu'ta, tidak akan diberi. Lam yu'ta, tidak akan diberi. Ahadun, siapa ahadun seseorang? Siapa ahadun seseorang? Di dunia, di dunia. Di dunia, di dunia. Syai'an akan sesuatu. Syai'an akan sesuatu. Afdola yang lebih. Afdola yang lebih utama. Afdola yang lebih utama. Minan nubuwati, dari kenabian. Minan nubuwati, dari kenabian. Wama dan tidaklah. Wama dan tidaklah. Wama dan tidaklah. Ba'dan nubuwati, setelah kenabian. Ba'dan nubuwati, setelah kenabian. Apa syai'un, sesuatu. Apa syai'un, sesuatu. Afdolu yang lebih utama. Afdolu yang lebih utama. Minal ilmi, dari ilmu. Minal ilmi, dari ilmu. Wal fiqhi, dan pemahaman. Wal fiqhi, dan pemahaman. Wal fiqhi, dan pemahaman. Wakila, dan dikatakan. Fakila, maka dikatakan. Kenapa ada yang bilang gitu. Kalau di Indonesia kan ada yang bilang. Fakila, maka dikatakan. Amman hadza, amman, dari siapa? Amman, itu dari siapa? Amman, itu dari siapa? Amman ini aslinya an sama man. An artinya dari, man artinya siapa. Jadi nanti disambung. Amman. Amman, dari siapa? Hadza, ini. Amman, dari siapa hadza, ini. Qala, telah berkata. Siapa? Sufyan bin Uyainah. Anil fuqaha'i, dari para ahli fikih. Kullihim, semuanya. Jadi Imam Sufyan bin Uyainah ini, beliau katakan lam yu'ti ahadun fid dunya syai'an afdala minan nubuwah. Di dunia ini tidak ada satu orang pun yang diberikan sesuatu yang lebih utama daripada kenabian. Wa ma ba'dan nubuwati syai'un afdalu minal ilmi wal fiqhi. Dan setelah kenabian, setelah nubuat, itu tidak ada yang diberikan yang lebih utama lagi kecuali ilmu dan pemahaman. Al-fiqh di sini suatu kepemahaman. Wakila amman hadza, lalu ada orang yang nanya, emang dari siapa kita mengambil, dari siapa kita dapat mendapatkan ilmu dan pemahaman tersebut? Maka kata Imam Sufyan bin Uyainah, qal anil fuqaha'i kullihim, ya, dari para fuqaha. Ya, dari para fuqaha. Karena istilah ulama itu kan umum ya, umum. Terus ketika disiplin ilmu itu sudah menjadi kotak-kotak, ilmu yang ahli fikih disebut fuqaha, yang ahli usul fikih disebut usuliyin, yang ahli mantik disebut mutakallimin. Nah, sebelum keluarnya istilah-istilah tersebut, istilah ulama yang keluar itu di era sahabat itu fuqaha. Sebelum adanya mutasawwifin, istilah yang keluar itu fuqaha. Dan yang
terkenal dulu itu ada 7 fuqaha yang terkenal. Idza qila man fil ilmi sab'atun abharu riwayatuhum laysat anil ilmi kharijatu faqulhum Ubaidullahi urwatun qasimu Sa'idun Abu Bakrini Sulaimanu Kharijatu. Yang terkenal keilmuannya yang luar biasa. 7 ahli fikih pada zamannya. Sebelum era 4 madhab, sebelum era 5 madhab. Ini 7 orang ini sangat luar biasa keilmuannya. Siapa mereka? Mereka adalah Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, Urwah bin Zubair bin Awam, Al-Qasim bin Muhammad. Ini Al-Qasim bin Muhammad ini cucu daripada Imam Malik bin Anas. Kemudian ada Sa'id ibnu Musayyib. Ada Abu Bakar bin Abdurrahman. Ada Sulaiman bin Yasar. Ini Sulaiman bin Yasar ini muridnya Ibnu Umar sama Abu Hurairah. Terus yang terakhir ada Kharijah bin Zaid bin Sabit. Jadi dulu terkenal jika ditanya siapa 7 lautan ilmu yang dimana mereka ini keilmuannya sungguh luar biasa, maka ada 7 fuqaha yang terkenal pada zamannya. Idza qila man fil ilmi sab'atun abharu riwayatuhum laysat 'anil ilmi kharijatu faqulhum Ubaidullahi urwatun qasimu Sa'idun Abu Bakrinin Sulaimanu Kharijatu. Pertama ada Ubaidillah bin Utbah. Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah. Kedua ada Urwah bin Zubair bin Awam. Ketiga ada Al-Qasim bin Muhammad, cucu Imam Malik bin Anas. Keempat ada Sa'id ibnul Musayyib. Kelima ada Abu Bakar bin Abdurrahman. Keenam ada Sulaiman bin Yasar, murid daripada Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah. Dan terakhir ada Kharijah bin Zaid bin Sabit. Ini adalah ulama fikih pertama di Madinah. Yang setelah itu kemudian barulah ulama seperti Imam Ja'far Shadiq, ada Imam Malik bin Anas. Malik bin Anas yang dimaksud tadi itu Al-Qasim bin Muhammad yang cucunya Imam Malik. Itu beda ya. Itu Malik bin Anas sahabat, ini Malik bin Anas yang nanti punya mazhab Maliki. Maksudnya setelah era 7 fuqaha itu barulah masuk ke era 5 mazhab. Ya, Imam Ja'far, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, lupa. Harusnya Imam Abu Hanifah dulu tadi. Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal. Baru setelah itu 4 mazhab terus sampai sekarang. Waqala dan telah berkata siapa Sahal. Siapa Sahal? Ini Sahal bin Abdullah bin Yunus At-Turtusi. Apa kata Imam Sahal? Man barang siapa arada yang menginginkan an-nadhara akan melihat, memandang ila majalisil anbiya'i kepada majelisnya para nabi. Ila majalisil anbiya'i kepada majelisnya para nabi. Falyanzur maka lihatlah maka pandanglah. Falyanzur maka lihatlah maka pandanglah ila majalisil ulama'i kepada majelisnya para ulama. Ila majalisil ulama'i kepada majelisnya para ulama. Fa'rafu maka akuilah. Fa'rafu maka ketahuilah lahum bagi kalian zalika akan itu. Lahum bagi kalian zalika akan itu. Jadi kata Imam Sahal bin Abdullah, man aradan nazar ila majalisil anbiya. Ini kalau kita pengen tahu nih majelisnya para nabi dulu tuh kayak gimana sih modelnya?
Falyanzur ila majalisil ulama, maka lihatlah majelis-majelis ulama sekarang. Ya, itu majelis-majelis ulama yang ada ngaji fikih, apalagi tuh ngaji mantik oleh pesantren-pesantren kan, itu majelis-majelis. Nah, itulah majelisnya para anbiya pada waktu itu seperti itu. Wa qala, dan telah berkata siapa Asy-Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa ardah. Apa kata Imam Syafi'i? In lam yakun, jika tidak ada, in lam yakun, jika tidak ada, siapa al-fuqaha'u, para ahli fikih, siapa al-fuqaha'u, para ahli fikih, al-amiluna, yang mengamalkan ilmunya, al-amiluna, yang mengamalkan ilmunya, aulia Allahi, itu kekasih-kekasih Allah, aulia Allahi, itu kekasih-kekasih Allah. Falaisa, maka bukanlah itu lillahi, tetap bagi Allah, itu lillahi, tetap bagi Allah, waliyun, adapun kekasihnya, waliyun, adapun kekasihnya. Nah, lagi-lagi yang dimaksud al-fuqaha di sini itu ulama. Karena seperti yang saya katakan tadi, istilah ulama itu kan umum. Nah, keluar istilah-istilah seperti sekarang kayak usuliyin, mutasawwifin, mutakallimin, itu sebelum istilah-istilah itu keluar, itu fuqaha dulu yang keluar. Makanya dulu bainal fuqaha wal ulama itu sama. Ya, mau disebut ulama ya dia juga ahli fikih, mau disebut ahli fikih ya dia juga ulama. Sebelum bercabang-cabang ya. Jadi yang dimaksud Imam Syafi'i di sini, in lam yakunil fuqaha'ul amiluna awliya Allahi falaisa lillahi wali. Kalau bukan ahli fikih, kalau bukan ulama, lalu siapa lagi yang jadi wali? Nah, kurang lebih kayak gitu. Siapa lagi sih yang cocok jadi wali kalau bukan ulama? Bukannya ulama itu udah jelas innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kalau udah dia takut sama Allah, itu ulama. Kalau udah takut sama Allah, siapa lagi kalau bukan wali? Wali itu siapa kalau bukan ulama? Ulama itu jelas-jelas kalau udah dia ulama yang sesuai dengan kriteria Al-Quran dan hadis, yaitu dia wali. Ya, wali. Nah, yang terjadi sekarang kan kita sering tuh membedakan, oh dia mah wali, oh dia mah kiai, dia mah ulama. Sama aja, ya, sama aja. Walaupun secara spesifik itu harus dibedakan, tapi kalau dia udah sesuai dengan kriteria Quran dan hadis, dia ulama sesuai kriteria, dia itu pasti wali. Bahkan kalau kata guru kami, Mu'allim Ubaidillah itu katakan, Mu'allim Syafi'i Hadzami yang di Kebayoran itu kan nggak terkenal sebagai wali kan, tapi terkenal sebagai ulama, terkenal sebagai kiai, nggak terkenal sebagai kiai. Tapi kata beliau, makomnya Mu'allim Syafi'i Hadzami itu keilmuannya menutupi kewaliannya. Jadi ada yang begitu, jadi keilmuan kiai tersebut menutupi kewaliannya. Nah, kalau Habib Lutfi kebaliknya. Kalau Maulana Habib Lutfi itu kewaliannya menutup keilmuannya. Nah, kalau masalah ruang lingkup begitu mah, saya juga belum berani bahas, tapi kurang lebih seperti itu. Karena kita berada di makom yang sangat jauh dengan beliau-beliau. Intinya, kata Imam Syafi'i, in lam yakunil fuqaha'ul amiluna awliya Allah, falaysa lillahi wali. Kalau bukan mereka ulama, kalau bukan mereka yang ahli-ahli fikih itu wali, maka siapa lagi yang cocok jadi wali? Kurang lebih kata Imam Syafi'i begitu. Ya, walaupun nanti kalau kita udah ngaji lebih dalam lagi, para wali itu kebanyakan ahlul kasab. Para wali itu kebanyakan mereka-mereka yang punya keseharian kerja. Jadi ahlul kasab itu kebanyakan wali. Kebanyakan wali, ahlul kasab. Jadi paling banyaknya wali itu ahlul kasab. Bukan mereka yang pakai imamah, bukan mereka yang pakai peci. Bukan.
Tapi kalau nanti ngaji lebih dalam lagi, siapa sih yang paling banyak jadi wali di muka bumi ini? Itu mereka ahlul kasab. Mereka-mereka yang pakai jas ke kantor. Kita kan nggak tahu. Kita kan nggak tahu isi hatinya kayak gimana. Mereka berbuat baik nggak ketahuan media. Kita nggak tahu, banyak sesuatu yang tersembunyi. Bahkan emang tugasnya kekasih Allah itu menyembunyikan kebaikannya. Gitu. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma. Ini kalau misalkan dikatakan radhiyallahu anhuma, ini maksudnya kan ini kan Ibnu Umar nih. Berarti Sayyidina Umar sama anaknya Abdullah. Maksudnya begitu. Wa an ibni Umar, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, radhiya semoga meridhai siapa Allah anhuma daripada Sayyidina Umar dan Sayyidina Abdullah. Majlisu fikhin, majelis fikih khairun, itu lebih baik. Majlisu fikhin, adapun majelis fikih itu khairun, lebih baik min ibadati sittina, dari ibadah 60, min ibadati sittina, daripada ibadah 60. Apanya sanatan, tahunnya. Bahkan kata Ibnu Umar, anaknya Sayyidina Umar, beliau katakan majelis fikih itu lebih baik daripada orang itu beribadah 60 tahun lamanya. Nah, ini kembali lagi ke pelajaran sebelumnya, yang dimana orang yang berilmu, satu orang yang berilmu, bahkan dia tidur, itu lebih baik daripada 1000 ahli ibadah yang dia melakukan ibadah ribuan rakaat dalam semalam. Artinya ibadah itu membutuhkan ilmu. Kalau ibadah tanpa ilmu itu kering. Wa an Sufyan ats-Tsauri, dan itu tetap dari Imam Sufyan ats-Tsauri. Wa an Sufyan ats-Tsauri, dan itu tetap dari Imam Sufyan ats-Tsauri. Wa Syafi'i, dan Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai beliau berdua. Laisa, bukanlah ba'dal faraidi, setelah beberapa kewajiban, itu afdalu, lebih utama, min talabil ilmi, dari mencari ilmu. Jadi kita masih ada di bab keutamaan mencari ilmu. Ulama bilang, siapa ulamanya? Imam Sufyan ats-Tsauri. Nanti yang terkenal di deretan ulama ada dua yang namanya Sufyan yang terkenal. Ada Sufyan ats-Tsauri, ada Sufyan bin Uyainah. Sebelumnya ada tuh Sufyan bin Uyainah. Nah, sekarang kata Imam Sufyan ats-Tsauri dan Imam Syafi'i, laisa ba'dal faraidi afdalu min talabil ilmi. Tidak ada kewajiban, atau tidak ada kewajiban yang lebih utama daripada mencari ilmu. Jadi seluruh kewajiban yang ada, itu kata beliau berdua, kata Imam Sufyan ats-Tsauri dan Imam Syafi'i, itu semua kewajiban itu tidaklah lebih baik. Yang baik adalah kewajiban mencari ilmu. Wa ani Zuhri, dan dari Imam Az-Zuhri, itu nama panjangnya ada di bawah tuh, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syahabuddin bin Abdullah bin Al-Haris bin Zahrah bin Kila bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Imamul Ilm Hafizu Zamani Abu Bakar Al-Qurashi Az-Zuhri Al-Madani. Itu nama panjangnya, panggilannya Imam Zuhri. Wa ani Zuhri, dan daripada Imam Zuhri rahimahullahu, ma tidaklah,
ma tidaklah, ubida disembah, ubida disembah siapa Allah, ma tidaklah ubida disembah siapa Allah, bimislil fikhi, dengan sebuah pemahaman, bimislil fikhi, dengan sebuah pemahaman. Jadi untuk beribadah kepada Allah saja itu membutuhkan ilmu, gitu. Nggak sembarangan. Makanya kalau pengen dekat sama Allah ya harus belajar. Nanti itu ada riwayat yang bilang ma ubidallahu bisyai'in mislul fikhi. Tidak ada sesuatu yang disembah kecuali dengan ilmu. Jadi menyembah Allah itu perlu ilmu juga gitu. Makanya mencari ilmu itu wajib, karena untuk dekat sama Allah saja kita perlu yang namanya ilmu. Wa an Abi Dzarrin, dan dari sahabat Abi Dzar. Wa an Abi Dzarrin, dan dari Imam Abi Dzar. Wa Abi Hurairah, dan Imam Abu Hurairah. Wa Abi Hurairah, dan Imam Abu Hurairah. Nanti kalau bingung, kok dipanggil Abu Hurairah, kok dipanggil Abi Hurairah, terus juga kadang dipanggil Aba Hurairah, itu mah masalah ilmu nahwu. Masalah ilmu nahwu, tergantung ininya. Jadi Abu, Abi, Aba itu bukan nama, itu julukan, itu bahasa Arab. Ini karena dia ada huruf jar, makanya Abi. Coba nggak ada huruf jar, Abu Hurairah, sama aja. Wa an Abi Dzarrin, dan dari Imam Abi Dzar, wa Abi Hurairah, dan Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga meridai Allah akan mereka berdua. Qala, telah berkata siapa? Abu Dzar dan Abu Hurairah. Qala, telah berkata siapa? Abu Dzar dan Abu Hurairah. Nanti di sorok belajar tuh qala, qalu, qala, qalu. Qala, telah berkata satu orang. Qala, telah berkata dua orang. Qalu, telah berkata mereka. Qala, telah berkata dua orang. Siapa? Abu Dzar dan Abu Hurairah. Babun, adapun satu bab. Babun, adapun satu bab minal ilmi, dari ilmu. Babun, adapun satu bab minal ilmi, dari ilmu. Nata'allamu, mempelajari. Nata'allamu, mempelajari siapa kami, hu, akan ilmu. Nata'allamu, mempelajari siapa kami, hu, akan ilmu. Jadi dhamir hu-nya itu kedudukannya jadi maf'ul, yang mana hu-nya itu kembali ke ilmu. Jadi aslinya mah ini kalau ditampakkan nih, dhamir kan fungsinya kan buat mengembalikan huruf atau menyederhanakan. Ini kalau ditampakkan nata'allamul ilma, nata'allamu al ilma, kalau ditampakkan begitu. Nata'allamu, mempelajari siapa kami, hu, akan ilmu. Ahabbu, lebih dicintai. Ahabbu, lebih dicintai, ilaina, terhadap kami. Ahabbu, lebih dicintai, ilaina, terhadap kami, min alfi rakaatin, dari 1000 rakaat. Min alfi rakaatin, dari 1000 rakaat. Tatawu'an, halnya dengan sukarela. Tatawu'an, dengan sukarela. Tatawu'an, dengan sukarela. Di wawu itu ada tasydidnya. Tatawu'an, dengan sukarela. Tatawu'an, dengan sukarela. Wababun, dan adapun ilmu. Bab. Wababun, dan adapun bab. Babun di sini bukan pintu artinya, tapi bab, ya. Fasal. Wababun, dan adapun bab minal ilmi, dari ilmu. Nu'allimu, mengajarkan siapa kami, hu, akan ilmu. Nu'allimu, mengajarkan siapa kami, hu, akan ilmu. Nu'allimu, mengajarkan siapa kami, hu, akan ilmu. Umila, diamalkan. Umila, diamalkan. Bihi, dengan ilmu. Umila, diamalkan, bihi, dengan ilmu. Walam yu'mal, dan tidak diamalkan apa ilmu.
Aulam yu'mal atau tidak diamalkan apa ilmu. Aulam yu'mal atau tidak diamalkan apa ilmu. Aulam yu'mal atau tidak diamalkan apa ilmu. Ahabbu lebih dicintai. Ahabbu lebih dicintai. Ilaina kepada kita. Ilaina kepada kita. Kepada kami kita. Min mi'ati rokaatin dari mi'ah 100 rokaat. Min mi'ati rokaatin dari 100 rokaat. Tatawuan dengan suka rela. Tatawuan dengan suka rela. Jadi katanya sahabat, yaitu sahabat Abu Dzar dan Abu Hurairah, beliau berdua katakan, babun minal ilmi nata'allamuh ahabbu ilaina min alfi rakaatin tatawuan. Jadi mempelajari satu bab atau fasal dari ilmu, mempelajari ini belajar, itu lebih kami cintai daripada sholat 1000 rakaat. Jadi belajar satu bab nih tentang ilmu, mempelajari doang, itu lebih kami cintai daripada sholat 1000 rakaat. Itu kata Imam Abu Dzar dan Imam Abu Hurairah. Wa babun minal ilmi nu'allimuhu umila bihi awlam yu'mal ahabu ilaina min mi'ati rakaatin tatawuan. Nah, sedangkan mempelajari satu bab, bukan mempelajari, nah sedangkan mengajarkan satu bab tentang ilmu, mengajarkan satu bab tentang ilmu atau tidak, maksudnya begini, mempelajari terus diamalkan. Sedangkan mengajarkan ilmu kemudian diamalkan atau tidaknya lebih baik, lebih layak kami cintai daripada sholat 100 rakaat. Jadi kata beliau berdua, sahabat yang agung, Abu Dzar dan Abu Hurairah, mempelajari satu bab ilmu itu lebih kami cintai daripada sholat 1000 rakaat. Jadi bandingannya 1000 rakaat nggak nanggung, hanya mempelajari satu ilmu, saking keutamaannya ilmu tinggi. Nah, sedangkan mengajari dan mengamalkan atau tidaknya, mengajarkan, entah itu bermanfaat, entah itu diamalkan atau tidaknya, itu juga lebih baik kami cintai daripada sholat 100 rakaat. Kan ada orang ngajar, orang mau belajar tapi ilmunya nggak diamalkan, ada. Nah, hal yang kayak gitu juga lebih beliau cintai daripada sholat 100 rakaat. Waqad zuhara maka sungguh telah nampak. Waqad zuhara maka sungguh telah jelas. Waqad zuhara maka sungguh telah jelas. Waqad zuhara maka sungguh telah jelas. Bima dengan apapun. Bima dengan apapun. Waqad zuhara maka sungguh telah jelas bima dengan apapun. Zakarnahu, zakarna menyebutkan siapa kami. Zakarnahu, zakarna menyebutkan siapa kami. Hu akan keutamaannya ilmu. Hu akan keutamaannya ilmu. Zakarnahu, zakarna telah menyebutkan siapa kami. Hu akan keutamaannya ilmu. Jadi ini masuk kesimpulan dari semua keutamaannya mencari ilmu. Jadi kesimpulannya daripada Syekh Ibnu Jama'ah, apa kata beliau? Annal ishtighala, sesungguhnya menyibukkan. Annal ishtighala, sesungguhnya menyibukkan, sibuk. Bila ilmi dengan ilmu. Bila ilmi dengan ilmu. Annal ishtighala, sesungguhnya menyibukkan. Bila ilmi dengan ilmu. Lillahi karena Allah. Lillahi karena Allah. Afdalu itu lebih utama. Afdalu itu lebih utama. Min nawafilil ibadatil badaniyati. Min nawafilil ibadatil badaniyati. Dari sunnah-sunnahnya ibadah yang dilakukan anggota badan. Min nawafilil ibadatil badaniyati, dari sunnah-sunnah
yang dari sunnah-sunnah ibadah yang dilakukan anggota badan. Dari sunnah-sunnah ibadah yang dilakukan anggota badan. Sunnah-sunnah yang dilakukan anggota badan apa aja? Min sholatin, seperti sholat. Min sholatin, seperti sholat. Min sholatin, seperti sholat. Wasiyamin, dan puasa. Wasiyamin, dan puasa. Watasbihin, dan membaca tasbih. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil adzim, membaca tasbih. Watasbihin, dan membaca tasbih. Wa du'ain, dan berdoa. Wa du'ain, dan berdoa. Wa nahwi dzalika, dan seperti demikian. Wa nahwi dzalika, dan seperti demikian. Wa dzalika, dan itu. Wa dzalika, dan itu semua. Wa dzalika, dan itu semua. Li'anna naf'al ilmi, karena sesungguhnya kemanfaatan ilmu. Li'anna naf'al ilmi, karena sesungguhnya kemanfaatan ilmu. Li'anna naf'al ilmi, karena sesungguhnya kemanfaatan ilmu. Li'anna naf'al ilmi, karena sesungguhnya kemanfaatannya ilmu. Itu ya ummu lebih melebar, lebih luas. Itu ya umum lebih luas. Atau lebih umum ya. Ya umum itu lebih umum. Ya umum lebih umum. Sahibahu, akan pemilik ilmu. Sahibahu, akan pemilik ilmu. Wan nasa, dan manusia. Sahibahu, akan pemilik ilmu. Wan nasa, dan manusia. Wan nawafilal badaniyata. Wan nawafilal badaniyata. Nah, wawunya di sini itu artinya bukan dan, tapi tetapi. Wan nawafilal badaniyata, tetapi sunnah-sunnah ibadah dengan badan. Ya. Wa nawafilal badaniyata, dan wa nawafilal badaniyata, tetapi sunnah-sunnah ibadah dengan badan. Wa nawafilal badaniyati, tetapi sunnah-sunnah ibadah dengan badan itu maqsuratun, terbatas. Itu maqsuratun, terbatas. Ala sahibiha, atas pemilik, atas pemiliknya nawafil. Nah, ala sahibiha, atas pemiliknya nawafil, ibadah sunnah nawafil. Ala sahibiha, atas pemiliknya nawafil. Wali annal ilma, karena sesungguhnya ilmu. Wali annal ilma, karena sesungguhnya ilmu. Wali annal ilma, karena sesungguhnya ilmu. Musahhihun. Musahhihun itu dapat meluruskan. Musahhihun itu dapat meluruskan. Musahhihun itu dapat meluruskan. Li ghairihi, kepada selainnya ilmu. Ghairihi, kepada selainnya ilmu. Minal ibadati, dari beberapa ibadah. Minal ibadati, dari beberapa ibadah. Fahia, maka adapun ibadah. Fahia, maka adapun beberapa ibadah. Fahia, maka adapun ibadah. Taftakiru, membutuhkan apa ibadah. Taftakiru, membutuhkan apa ibadah. Ilaihi, kepada ilmu. Taftakiru, membutuhkan apa ibadah. Ilaihi, kepada ilmu. Taftakiru, membutuhkan apa ibadah. Ilaihi, kepada ilmu. Watatawaqqafu, dan bersandar apa ibadah.
Wa tatawaqqafu dan bersandar apa ibadah? Alaihi atas ilmu. Alaihi atas ilmu. Wa tatawaqqafu dan bersandar apa ibadah? Alaihi atas ilmu. Wala yatawaqqafu dan tidak bersandar. Wala yatawaqqafu dan tidak bersandar apa ilmu? Wala yatawaqqafu dan tidak bersandar apa ilmu? Huwa adapun ilmu, huwa adapun ilmu, huwa adapun ilmu, itu alaiha atas ibadah. Itu alaiha atas ibadah. Itu alaiha atas ibadah. Wali annal ulama'a karena sesungguhnya ulama. Wali annal ulama'a karena sesungguhnya ulama. Wali annal ulama'a karena sesungguhnya ulama itu warasatul anbiya'i pewaris para nabi. Itu warasatul anbiya'i pewaris para nabi. Itu warasatul anbiya'i pewaris para nabi. Alaihim itu tetap atas mereka. 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 As-salatu adapun rahmat dan ta'zim. As-salatu adapun rahmat dan ta'zim. Wa taslimu dan salam sejahtera. Wa taslimu dan salam sejahtera. Wa taslimu dan salam sejahtera. Walaisa dan bukanlah. Walaisa dan bukanlah. Zalika akan itu. Zalika akan itu. Lil muta'abbidina. Lil muta'abbidina. Bagi ahli ibadah. Lil muta'abbidina bagi para ahli ibadah. Lil muta'abbidina bagi para ahli ibadah. Wali anna ta'atal alimi dan sungguh taat kepada orang yang berilmu. Wali anna ta'atal alimi dan sungguh taat kepada orang yang berilmu. Wali anna ta'atal alimi dan sungguh taat kepada orang yang berilmu itu wajibatun wajib. Itu wajibatun wajib. Ala ghairihi atas selainnya orang yang berilmu. Ala ghairihi atas selainnya orang yang berilmu. Fihi pada ilmu. Fihi pada ilmu. Wali annal ilma karena sesungguhnya ilmu. Wali annal ilma karena sesungguhnya ilmu. Ya baqa tetap apa? Ya baqa tetap apa asaruhu bekasnya ilmu. Apa asaruhu bekasnya ilmu. Ya baqa tetap apa asaruhu bekasnya ilmu ba'da mauti sahibihi. Ba'da mauti sahibihi setelah wafat pemiliknya ilmu. Ba'da mauti sahibihi setelah wafat pemiliknya ilmu. Ba'da mauti sahibihi setelah wafat pemiliknya ilmu. Wa ghairahu dan selain. Wa ghairahu dan selain ilmu. Wa ghairahu dan selain ilmu. Minan nawafili dari perkara yang sunnah. Minan nawafili dari perkara yang sunnah. Minan nawafili dari perkara-perkara yang sunnah. Tangkotiu terputus. Tangkotiu terputus. Tangkotiu terputus. Apa nawafil?
tangkotiu terputus apa nawafil ibadah sunnah, bimauti sohibihi dengan sebab wafatnya pemilik nawafil, bimauti sohibiha dengan sebab wafatnya pemilik nawafil, bimauti sohibiha dengan sebab wafatnya pemilik nawafil. Wali anna karena sesungguhnya fi baqail ilmi dalam menegakkan ilmu, fi baqail ilmi dalam menegakkan ilmu, ihya asyariati menghidupkan syariat, ihya asyariati menghidupkan syariat, ihya asyariati menghidupkan syariat. Wa hifdzu ma'alimil millati, wa hifdzu ma'alimil millati dan terjaganya rambu-rambu agama, wa hifdzu ma'alimil millati dan terjaganya rambu-rambu agama, wa hifdzu ma'alimil millati dan terjaganya rambu-rambu agama. Jadi ini kesimpulan daripada Syekh Ibnu Jamaah tentang keutamaannya ilmu. Apa kata beliau? Annal ishtighala bil ilmi lillah afdalu min nawafilil ibadatil badaniyah min sholatin wa siyamin wa tasbihin wa du'ain wa nahwi dzalik. Nah, kata beliau, menyibukkan diri untuk mencari ilmu, itu lebih baik daripada ibadah-ibadah sunnah. Ibadah-ibadah sunnah yang berbentuk badaniyah. Sholat, kan ada gerakan. Puasa, ada gerakan. Tasbih, ada gerakan mulut. Doa, ada gerakan tangan, gerakan mulut. Pokoknya ibadah-ibadah sunnah yang berkaitan dengan badan, itu tidaklah lebih baik daripada menyibukkan diri untuk ilmu. Jadi sibuk mencari ilmu lebih baik daripada sunnah. Nyari ilmunya wajib, karena nyari ilmu itu wajib hukumnya. Sedangkan sunnah ya sunnah gitu. Makanya sering kan di pesantren kita maksain puasa. Pas belajar tidur. Nah, itu kan kesunahan yang menggugurkan kewajiban. Belajar hukumnya wajib, puasa hukumnya sunnah. Sunnah malah ngalahin kewajiban. Nah, itu jadinya apa? Jadinya dosa. Nah, kenapa mencari ilmu itu lebih utama daripada ibadah sunnah? Karena mencari ilmu itu imbasnya buat orang banyak. Kita belajar. Nah, nanti kan kita pasti ngajarin ke orang lain. Nanti orang lain ngajarin lagi ke orang lain. Itu kan imbasnya atau efeknya tuh manfaatnya lebih luas daripada kita ibadah sunnah. Sedangkan kita ibadah sunnah Senin Kemis itu buat kita doang sendiri. Pahalanya kita doang sendiri. Makanya kata baginda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Kata baginda Nabi, hadis. Sebaik-baiknya manusia. Jadi paling baiknya manusia nih, kan manusia banyak yang baik nih, tapi ada yang paling baik siapa? Anfa'uhum linnas, yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, kata Imam Al-Asnawi, yang dimaksud bermanfaat bagi orang lain itu mencakup ilmu, mencakup harta, mencakup usaha. Jadi ilmu juga ngaruh. Jadi orang yang paling baik kata Nabi itu yang bermanfaat bagi orang lain. Ini ada sangkut pautnya sama kisah Imam Syafi'i yang pernah kakak ceritain. Kakak tadi baru lihat di Google, nama anaknya Imam Ahmad itu namanya Abdullah. Jadi Abdullah bin Ahmad. Jadi ketika Imam Syafi'i pengen nginep ke tempat muridnya di Baghdad, muridnya Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal,
Itu Imam Ahmad bilang ke anaknya, ya Abdullah, kamu perhatiin, ini guru saya gitu. Ini guru kita, Imam Syafi'i. Setelah 1 hari 1 malam diperhatikan, Abdullah ini ngadu ke bapaknya. Bapak, saya mengalami kejanggalan. Kenapa? Pertama, Imam Syafi'i makanya banyak. Karena kan ulama kan makanya dikit ya harusnya. Imam Syafi'i makanya banyak. Kedua, malam Imam Syafi'i enggak sholat tahajud. Ulama kan malam sholat tahajud, mendekat diri kepada Allah. Nah, yang ketiga, sholat subuhnya enggak pakai wudhu. Kejanggalan tersebut, ketika pagi-pagi makan bersama, setelah makan, Imam Ahmad langsung menanyakan kepada gurunya Imam Syafi'i, apa yang engkau lakukan selama sehari semalam? Dijawablah di situ Abdullah sambil dengerin, kata Imam Syafi'i, saya makan banyak karena saya menghormati tamu, bukan karena nafsu, tapi kalian sudah menghidangkan makanan banyak, saya harus habiskan. Itu untuk menghormati tamu, bukan karena nafsu, bukan. Makanya makan banyak di acara tamu-tamu begitu itu nggak apa-apa. Bukan karena nafsu, karena kita menghormati tamu. Dengan kita makan dengan lahap, walaupun rasanya nggak enak, tamu tuh rasa senang gitu. Tamu tuan rumah tuh merasa senang. Makanya itu makanya banyak Imam Syafi'i. Kemudian kenapa malam nggak tidur? Kenapa malam itu nggak sholat tahajud? Karena Imam Syafi'i berdiam diri sambil memikirkan berbagai macam masalah dan menyelesaikan malam itu juga. Kalau kata guru kakak sih itu nyampe ribuan. Cuman data yang ada ya mungkin kurang literasi ya. Ada yang bilang 70 masalah, ada yang bilang 100 masalah. Jadi dalam semalam Imam Syafi'i emang nggak tahajud. Tapi Imam Syafi'i itu menyelesaikan segala macam masalah dengan diam gitu, diam matain terus. Kenapa diam? Karena kitab Quran semuanya dari kepala beliau. Ngapain buka-buka kitab gue kita? Nggak usah sih beliau nyelesain masalah ini. Nah, sholat tahajud yang imbasnya buat diri sendiri itu manfaatnya kan dikit ya, karena buat diri sendiri kan egois ya, enggak ya, egois. Sedangkan beliau memikirkan umat, menyelesaikan masalah, itu imbasnya buat banyak orang. Makanya lebih afdol beliau gitu menyelesaikan masalah dalam 1 malam daripada sholat tahajud gitu. Nah, terus pas yang ketiga, kenapa sholat subuhnya nggak pakai wudhu? Karena emang beliau nggak batal melakukan sholat subuh dengan wudhu di sholat isya, kayak gitu. Ulama itu banyak yang kayak gitu. Jadi wudhunya isya, sholatnya subuh. Maksudnya sholat subuh dalam wudhu isya. Gitu. Anal istighola bil ilmi afdal min nawafil ibadat. Jadi mencari ilmu itu lebih baik daripada ibadah-ibadah sunnah. Kalau dibandingkannya sama ibadah wajib, ya sama-sama wajib. Mencari ilmu wajib, ibadah wajib ya wajib gitu. Makanya di sini bandingannya sama ibadah sunnah. Kenapa? Karena ibadah sunnah itu buat diri sendiri. Sedangkan mencari ilmu nanti buat anak-anak kita, buat murid-murid kita. Lebih banyak manfaatnya. Makanya kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang. Nah, di sini ada penjelasannya, wali anna naf'al ilma yu'umu sohibahu wan nasi. Sama sih penjelasannya kayak tadi. Karena manfaat ilmu itu untuk dirinya dan orang lain. Wa nawafilal badaniyata maksuratun ala sohibiha. Sedangkan ibadah-ibadah sunnah itu terbatas hanya untuk dirinya sendiri manfaatnya. Makanya mencari ilmu lebih utama daripada ibadah-ibadah sunnah. Kemudian wali annal ilma musahhihun li ghairihi minal ibadati fahiya taftakiru ilaihi wa tatawaqqafu alaihi wa la yatawaqqafu huwa alaiha. Nah, ilmu itu dapat meluruskan selain ilmu. Maksudnya apa? Ilmu itu bisa meluruskan segalanya. Ibadah itu butuh ilmu. Bukan ilmu yang butuh ibadah. Kalian sholat ya itu butuh ilmu gitu.
Makanya ibadah itu dia bersandar ke ilmu, bukan ilmu yang bersandar ke ibadah. Ngerti nggak? Iya, ibadah itu butuh ilmu, bukan ibadah yang butuh ilmu. Tapi, bukan ibadah. Ibadah itu butuh ilmu, bukan ilmu yang butuh ibadah. Makanya ilmu itu dapat meluruskan segalanya. Masuk kamar mandi, ada ilmunya. Keluar kamar mandi, ada ilmunya. Pakai baju, ada ilmunya. Baca doa dulu, masuk tangan kanan dulu. Jangankan pakai baju, ngeluarin baju juga ada ilmunya. Semuanya ada ilmunya. Jadi semuanya itu musahahun li ghairihi. Ilmu itu dapat meluruskan ya, atau nempel ke segala aspek. Wali annal ulama warasatul anbiya alaihi salatu wassalam. Para ulama, para pemilik ilmu, makanya para pemilik ilmu ini dia itu makomnya itu pewaris nabi. Nabi level tertinggi manusia itu hanya mewariskan ilmu yang mana ilmunya dibawa oleh ulama. Makanya ulama itu mulia. Makanya ulama itu mulia. Walaysa dzalika lil muta'abbidin wa li anna ta'atal ilmi wajibatun ala ghairihi fih. Kita taat kepada orang yang berilmu itu hukumnya wajib. Karena pemilik ilmu kita kenapa wajib? Karena ada ilmunya gitu. Ada ilmunya. Karena ilmunya bukan orangnya. Wa li annal ilma yabqa asaruhu ba'da mauti sahibihi. Nah, bahkan efeknya ilmu itu akan tetap hidup. Artinya, kalau kalian punya ilmu, ilmunya diajarkan kepada orang lain, terus kalian meninggal, itu ilmunya akan tetap hidup, kalian terus dapat pahala. Gitu. Wa ghayruhu min nawfili tanqati'u bi mauti sahibi. Bi mauti sahibiha. Sedangkan ibadah-ibadah sunnah ketika kita udah meninggal ya udah stop di situ. Kita udah nggak bisa upgrade lagi. Udah, tapi kalau kita mencari ilmu, kita punya murid, bahkan anak-anak kita ajarin, kita meninggal, itu pahalanya terus ngalir ke kita. Makanya ibadah sunnah, makanya kalau mondok itu udah belajar aja. Makanya thoriqoh aing belajar itu benar-benar mantap itu. Thoriqot atau metode kita untuk mendekat kepada Allah itu belajar, ya itu udah paling bagus. Wali anna fi baqail ilmi, karena dengan menegakkan ilmu itu dapat menghidupkan syariat Islam. Kemudian juga menjaga rambu-rambu agama. Jadi intinya mah saking pentingnya mencari ilmu itu lebih baik daripada ibadah sunnah, ya, ibadah sunnah. Karena ibadah sunnah itu buat diri sendiri dan manfaatnya akan terhenti jika ahli ibadahnya meninggal. Sedangkan orang yang mencari ilmu, walaupun dia mati, nanti pahalanya akan terus ngalir ke murid-muridnya. Kalau dia nggak punya murid, gimana? Kan? Kalau dia nggak punya murid, dia matinya mati syahid. Karena orang yang mencari ilmu, meninggalnya mati syahid. Wallahu a'lam bishawab.